Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi Pak Ali. Pagi Bu Intan, apa kabar? Oke, Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Ali apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Seger. Alhamdulillah. Oke Pak Ali, menurut pendapat Pak Ali, kira-kira mengenai masalah rendahnya motivasi siswa di dalam kelas itu, apa saja solusi yang menjadi alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut? Oke, oke ya, bisa saya mulai ya. Oke Pak Ali. Rendahnya motivasi belajar ya. Oke, Iya Pak. mungkin saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan dulu pada Oke. kawan-kawan semua. Nama saya Ali Maksum. Kalau saya di Palembang, saya juga ngajar di Paramount School. Kalau di luar, saya aktif di sebuah komunitas namanya Komet, ya, Komunitas Media Pembelajaran. Kalau di Sumatera Selatan, itu saya jadi ketua wilayahnya, dan saya juga pengurus pusat dari Komunitas Media Pembelajaran. Kalau di Indonesia mungkin sudah 20 cabang ya, dan itu memang konsen kita untuk bagaimana mendidik guru-guru menjadi pembelajar yang menarik, terus juga nanti menjadi pengantar yang menggunakan media pembelajaran untuk diterima oleh anak-anak yang lebih relevan dan lebih enak gitu ya. Dan ini sesuai dengan pertanyaan sama Bu Intan bahwa kenapa sih anak-anak tuh rendah dalam belajar ya. Nah, ini sebenarnya panjang ya. Tuntutannya panjang, boleh ya, saya rantar dulu ya. Iya, iya Jadi nggak apa-apa begini, Pak Ali. kalau sekarang itu kan kita sudah diangkatkan pada kurikulum merdeka. Jadi kalau guru-guru yang sudah ikut apa yang namanya guru penggerak atau mungkin dengan yang lain, ini akan memahami tentang kurikulum merdeka itu bagaimana sih kita membuat siswa lebih menarik dan menyenangkan dalam belajar. Nah, salah satunya mungkin saya bisa sharing bahwa sebenarnya guru ini harus memang dan orang tua juga ya harus menyadari bahwa kalau Ki Hajar Dewantara itu ngasih apa ya teori yang namanya adalah trisentra pendidikan. Yang pertama adalah guru, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah masyarakat. Kalau kita berbicara masalah di kelas SMP maupun SD, kita mungkin sampai ke tahap apa ya di sekolah lah ya, karena memang posisi sekolah ini di antara dua, trisentra itu antara guru sama masyarakat. Nah, Masyarakat. kadang dari trisentra ini kita tidak apa ya, tidak memahami dan juga tidak mengkaitkan satu sama yang lain. Jadi istilahnya penyakit kita itu orang tua tuh menganggap bahwa sekolah itu adalah tempat totalitas yang dipasrahkan anak dia ke sekolah, ya. Setelah dia pulang Iya ya benar memang benar Pak yang Ali. memang peran dia sudah nggak ada. Jadi padahal kalau kita memahami orang tua itu bahwa orang tua itu juga bagian dari trisentra pendidikan. Jadi sekolah hanya sebagai pengantar mereka untuk menjadi bagian di trisentra itu. Nah, nanti adalah orang tua dikembalikan lagi, pendidikan dari sekolah itu akan dikembalikan pada keluarga untuk memperkuat apa yang diterima di sekolah. Nah, kenapa motivasi ini kembali lagi jadi pertanyaan? Kenapa sih motivasi siswa itu rendah? Karena mungkin salah satunya ini tidak bisa terhubung, ya. Mungkin sekolah sudah ngasih pendidikan yang bagus, sudah ngasih sistem yang bagus, tetapi sampai di rumah ternyata orang tuanya tidak mendukung, ya. Orang tuanya tidak bisa memperkuat lagi apa yang Iya diterima di benar. sekolah. Terus orang tua ternyata juga tidak mendukung dengan cara misalnya dia menyuruh belajar, tetapi akhirnya orang tuanya main HP dan anak-anaknya memang belajar, tapi dia agak mikir-mikir, aduh orang tua saya nyuruh saya belajar, tapi kok dia main HP. Ini artinya orang tua juga tidak mendukung seperti itu ya. Jadi Orang tuanya iya. ya benar. Jadi memang sebagian orang tua berpikir seperti itu. Kenapa motivasi rendah? Karena memang dukungan dari keluarga mungkin ya. Mungkin tidak semuanya, mungkin juga tidak menyadari peran dia menjadi apa ya trisentra dari pendidikan. Kalau dia menyadari betul, itu tidak ada istilah namanya motivasi belajar rendah, karena guru sudah memberikan apa ya good yang terbaik, tetapi orang tua rendah di sana tidak mendukung. Tetapi kalau dua-duanya Tidak mendukung, memberikan bagus feedback sekali. ya Pak Ali ya. Benar sekali. Jadi Oke. guru misalnya ngasih materi nih, ada tugas nih untuk menghadirkan peran orang tua. Nah, orang tua di sananya juga harus menyadari, oh ternyata saya harus mendukung dengan mendampingi dia di rumah.
ya, mendampingi gini. Akhirnya Jadi berkolaborasi ya Pak ya maksudnya ya. benar sekali karena memang salah satunya ada kolaborasi itu. Saya kira seperti itu ya. Terus yang kedua, ini dari faktor keluarga. Yang kedua adalah kita otokritik deh, ya, otokritik dari sisi guru. Kenapa sih motivasinya rendah? Ya, apakah guru itu juga dia memperbarui dari cara dia belajar? Apakah dia juga menjalankan dari apa falsafah yang dikasih ke Hajar Dewantara? Misalnya ada sistem Among misalnya ya. Among kan Engarso Sontulodo, Matio Mangkarso, Tuturi Handayani. Apakah dalam peran dia itu di sekolah juga dia menjalankan itu? Apakah dengan sistem seperti ini? Kadang seperti ini guru. Jadi dia datang ke sekolah, dia datang ke kelas, ngasih tugas, suruh ngerjain, ngumpulin, tapi gurunya main HP seperti itu ya. Akhirnya tidak ada makna dan siswa tuh jenuh ya. Jadi itu otokritik dari sisi guru. Yang motivasi rendah, dia tidak ada sistem, dia tidak ada hal yang bisa dimasukkan ke siswa untuk membangkitkan dia. Karena memang peran guru adalah yang tiga tadi kalau kita bisa tahu ya. Jadi Engarso Sontulodo di depan dia ngasih contoh, Madyo Mangkoso dia di tengah itu jadi penguat, Tuturi Handayani, gitu kan? Dan itu harus kita jalankan semua. Dan lebih penting lagi, karena saya bergerak di komunitas media pembelajaran, tujuannya seperti itu Bu Intan, bahwa kita harus ngasih bekal kepada guru. Bagaimana guru ini memberikan pengajaran dengan media-media yang menarik. Ya, kita membahas, kita berlatih, kita setiap hari itu kadang ketemuan membuat media-media misalnya offline dan online. Dari teknologi tinggi sampai penggunaan barang-barang bekas untuk media pembelajaran. Nah, saya pernah praktek kemarin juga anak-anak ada yang jenuh dan sebagainya, saya membawa sesuatu ke kelas itu mereka menarik. Ya, mereka menarik dan mereka tertarik dan mereka berkerumun itu apa sih itu? Karena memang salah satu dari Merdeka Belajar itu kita tahu yang namanya di situ kita kenal ada istilah apa ya, inquiry ya, siklus inquiry. Siklus inquiry itu salah satu yang pertama adalah guru itu pada waktu masuk kelas dia harus tahu bagaimana cara dia membangkitkan rasa ingin tahu ke siswa. Nah, kalau guru itu pertama aja belum tahu sistemnya, dia pasti anak-anak sudah jenuh ya. Sebenarnya ada 6 ya di inquiry itu ya. Ada rasa ingin tahu, terus yang kedua adalah mencari tahu, ada memilah, terus membuat koneksi, terus nanti akhirnya jadi aksi. Dan itu harus dipahami ya, karena guru harus belajar lagi bagaimana sih membangkitkan semangat siswa. Dan memang kita kan yang kita hadapi sekarang generasinya berbeda ya, guru harus belajar kembali masalah teknologi. Nah, ini sangat penting sekali. Kita harus menghadirkan teknologi pada ke dunia kita. Sekarang anak-anak kalau kita kasih pelajaran manual, kita kata suruh kerjain deh, suruh nulis deh gitu ya, mereka gak akan tertarik. Karena apa? Cara guru memberikan itu sudah old fashion, dia sudah kuno gitu ya. Kasihlah kita menyelam ke dunia mereka. Sekarang tuh anak-anak suka yang namanya medsos, suka yang namanya TikTok gitu ya, suka yang namanya apalagi dan sebagainya. Jadi melibatkan teknologi ya, benar sekali, membangkitkan motivasi siswa. Ya, kalau dalam Merdeka Belajar, falsafah Hajar Dewantara itu ada dua, Bu Intan. Kita sebagai guru harus tahu zamannya, dan kita harus tahu yang namanya di mana anak itu lahir. Ya, ketika anak-anak itu lahir di kota dan zamannya sekarang adalah teknologi, jangan ngasih materi yang memang di dunia kita zaman dulu. Kalau kita zaman dulu kita menyimpan sesuatu, menyimpan data itu di apa ya? Dulu istilahnya apa ya? Bukan flash disk ya, yang kotak gitu ya. Nah, itu kan sudah old fashion. Kita menggunakan OHP dan sebagainya ya. Nah, tapi sekarang anak-anak menggunakan TikTok, menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, terus menggunakan YouTube. Kenapa guru tidak menggunakan hal itu? Kadang kita berpikir salah. Wah, itu kan membuat penyakit anak-anak yang tidak belajar. Iya, benar. Tetapi kalau kita tidak menggunakan itu, sarana itu, kita malah jauh dari anak-anak. Kita ngasih tugas di buku, anak-anak suka YouTube. Nah, kita koneksikan. Saya pernah membuat sebagai sebuah contoh untuk menyelami hal itu, bahwa kita memberikan tugas, misalnya saya dalam bahasa Inggris itu mengasih tugas speaking, ya.
speaking yuk, silakan kalian rekam, itu kombinasi sama orang tua yang merekam, anak-anak itu speaking, dan nanti akan saya upload di YouTube. Itu senang sekali anak-anak. Mereka suka main YouTube, aduh sir, saya baru pertama sekali nih masuk YouTube. Ya, mereka suka sekali, dan mereka malah menagih lagi, sir ini gimana, serius sekali yuk kita buat tugas di TikTok. Jadi kita tidak mengambil esensi, tidak menjauhkan esensi dari pelajaran, tetapi mereka juga akrab dengan dunia mereka. Ya, pelajaran dapat, dunia mereka juga tidak tertinggal. Jadi kita harus update lagi, belajar lagi dan Jadi dia belajar. tuh seneng ngelakuinnya ya, Pak. Iya, Seneng dia benar. melakukannya gitu. Iya, benar sekali. Jadi motivasinya dia dapat, ya pelajaran kita dapat, jangan sampai kita tidak tahu nih istilahnya kalau di kurikulum Merdeka itu ada namanya pembelajaran bereferensiasi. Pertama adalah kita harus tahu profile anak-anak. Profiling dulu nih. Anak-anak tuh sukanya apa sih? Dia tiap hari keluarganya bagaimana sih? Dan itu harus tahu dulu. Kalau nggak tahu ya kita nggak tahu sistemnya seperti itu. Oke, siap-siap. Jadi kalau saya tarik benang merahnya dari yang udah Bapak kasih tadi, itu berarti kita harus melibatkan teknologi di dalam Harus kelas ya. ya, misalnya Ya, dengan cara-cara model pembelajaran yang terbaru ya Pak ya sekarang. benar. Itu. Karena sudah Oke, zamannya sekarang ya. oke, jadi menyesuaikan dengan zaman ya Pak. Benar. Oke, baiklah. Nah, kemudian Pak ada lagi permasalahan yang saya akan selesaikan ini yaitu pemahaman siswa yang rendah dalam memahami materi yang diberikan oleh guru dalam kelas. Kira-kira itu alternatif solusi yang bisa kita ambil itu apa ya Pak untuk memecahkan masalah tersebut? Oke. Pemahaman saya akan menarik kembali pada pembicaraan pada waktu awal yang ada konektivitasnya ya. Jadi istilah kalau kita belajar kembali dalam kurikulum Merdeka itu sangat kompleks sekali ya. Kalau misalnya teman-teman guru-guru itu membuka PMM itu banyak sekali materi. Bagaimana sih seharusnya Tapi Pak, guru kalau di ya? sekolah saya ini belum, Ya gimana Bu Intan? di sekolah saya itu belum menerapkan kurikulum merdeka, Pak. Sekolah kami. Oke, Mungkin ya, tahun depan. Kalau untuk ya, tahun mungkin, tapi bisa lah kita mungkin langsung belajar ya. juga ya, Pak ya. Ada ini enggak? Sudah bisa buka PMM enggak? Atau mungkin sudah ada alamat yang ini ya, emailnya Ada, yang kalau guru ada. ya. Kalau guru ada. Jadi saya kira nggak masalah kalau dia nggak menerapkan kurikulum Merdeka, tetapi guru itu di sana ada yang namanya di PNM itu ada pembelajaran pembelajaran mandiri ya. Kalau guru menarik dari sana itu banyak sekali Bu Intan ya tentang pembelajaran bagaimana sih kita maksimalkan pembelajaran. Kita kenal dulu bagaimana kurikulum Merdeka. Nah, saya kenalkan yang namanya di sana. Kalau mungkin teman-teman nanti bisa membuka di Instagram saya sudah mengabadikan saya hasil pembelajaran saya itu ada yang namanya tadi saya singgung inquiry, ya siklus inquiry. Nah, nanti juga kita ada namanya sistem Among dan sebagainya. Nah, guru kalau mendalami itu saya kira nanti akan menciptakan pembelajaran yang bermakna. Bermakna itu ya seperti tadi kita meninggalkan deh ya sistem-sistem lama deh. Kalau guru kan kalau sudah nyaman tuh kan apa ya pembelajarannya dia kadang membosankan terus dia datang pergi nggak ada sistem yang bagus. Saya kenalin namanya sistem inquiry ini ada di sana tuh ada beberapa step ya. Jadi kenapa uh, terkait dengan pertanyaan tadi bahwa kita refleksi ke guru dulu ya jangan sekaligus menyalahkan ke pihak ketiga ke anak-anak karena memang guru peran kita sekarang itu bukan sebagai penentu ya bukan sebagai sumber satu-satunya dari murid. Kenapa kita mengatakan hal itu? Kadang guru ini siswa ini pengetahuannya lebih cepat daripada guru sekarang ini. Sebagai contoh, kita kasih pengetahuan yang namanya planet ya. Nah, kalau guru tidak belajar lagi, dia hanya berpengetahuan pada buku. Tetapi kalau siswa dia sudah akrab sama internet, dia sudah jauh lagi mencari pengetahuan tentang planet itu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan di internet kadang ditanyakan sama guru, guru gak bisa menjawab karena pertanyaannya di internet itu kan. Nah, karena sumber-sumbernya apa? Guru dia membatasi diri hanya pengetahuan pada buku.
Padahal anak-anak pengetahuannya lebih jauh lagi. Nah, sekarang itulah masalahnya, kita harus menyelami dunia. Sekarang kita harus belajar lagi masalah hal tersebut. Nah, makanya ada sistem yang namanya siklus inquiry. Yang pertama, ya, pertama itu adalah rasa ingin tahu. Ya, sistem belajar kita, bagaimana kita membuka sekarang ini, bukan kita masuk kelas, ya, kita langsung ya oke kita hari ini kita belajar ini, buka halaman ini. Itu kan sudah sistem lama. Itu sudah lama, ya. Tetapi kalau sistem yang baru, ya, kita masuk ke kelas, kita bangkitkan dulu sistem yang pertama. Bangkitkan dulu rasa ingin tahu siswa. Oke, anak-anak, kita ingin belajar apa hari ini? Ya, tanya dulu. Kita ingin belajar apa hari ini? Oke. Oh, Pak, ini kan katanya mau belajar ini. Oke. Apa yang kalian tahu tentang ini? Jadi guru ini hanya sebagai fasilitator. Anak-anak Oke. menemukan apa ya jawaban sendiri dari pertanyaan yang dibuat. Terus yang kedua mencari tahu, step yang kedua ya, mencari tahu dengan apa yang mereka katakan tadi. Terus memilah, ya, step yang ketiga adalah membuat koneksi dari apa-apa yang datang dari murid. Terus nanti ada mengambil makna dari pelajarannya. Yang terakhir kita membuat project, makanya kita berbasis project. Ya, nah project itu pun kita kembalikan ke siswa. Kalau kita misalnya mengajar apa ya, sains itu lah ya, membahas tentang Pak, polusi berarti lingkungan itu. Gimana? berarti kalau saya tarik benang merahnya, kita menggunakan media pembelajaran yang interaktif terlebih dahulu ya, Ya, Pak ya? benar. Jadi guru Benar. jangan sebagai center of excellence. Hanya sebagai pusat sama guru. Kalau dulu kan kita pusat sama gurunya ya. Apa-apa tanyain guru semua deh. Pokoknya guru malaikat pengetahuan ya. Nah, sekarang guru ini hanya fasilitator pesannya. Jadi murid itu adalah sebagai objek ya atau subjek, maaf, sebagai subjek pelaku dari pembelajaran itu. Ya, mereka kita manusiakan sebagai manusia seutuhnya. Kita ngasih pancing kepada mereka, mereka pancing untuk berpikir. Nah, nanti akan apa? Menjadi pembelajaran yang menarik, ya. Kemarin saya sudah ngobrol juga dari kawan-kawan komet di luar Jawa ya. Mereka tuh menciptakan media pembelajaran yang menarik itu sangat bagus sekali. Jadi ketika mereka tuh menjadi Apa itu, Pak? guru, salah satunya adalah membuat ular tangga. Jadi media ular tangga, dia membuat dari Canva, dia cetak menggunakan banner luas. Saya sudah punya sih sebenarnya. Nanti saya praktikkan 3 praktikan hubungan dengan bahasa Inggris. Itu dicetak ukuran 3x3, terus mereka menggunakan bahan-bahan daur ulang sampah dadunya itu dari kardus, terus ditempel kertas. Itu kalau dimainkan, anak-anak itu selalu merindukan hal itu, Bu Intan. Jadi, kita main Mengingat lagi. dia sedang Iya, bermain. Oke, benar. iya Oh, benar. ini main, oh enak lagi ya, yuk kita main lagi, main lagi. Bahwa sekarang anak-anak itu jenuh, pengen main, ya, main tetapi ada maknanya. Nah, setelah kita bermain seperti itu, jangan lupa kita tanyakan sama orang tua reaksinya apa. Ternyata setelah ditanya orang tua, itu anak-anak yang malas tadinya ke sekolah, mereka tuh rajin ke sekolah. Gara-gara apa? Pengen main ular tangga tadi. Nah, kita bandingkan sama guru yang membosankan deh. Ya, kalau masuk cuma ngasih tugas, pidato, suruh kerjain, kok membosankan itu ya, sekolah kayak gitu ya. Tetapi sekarang kan dunianya beda tuh, anak tuh kadang sudah mudah stres dengan internet dan sebagainya, kita mengambil dunia lain. Ya, dunia lain maksudnya bukan dunia hantu bukannya, tapi kita mengambil apa ya, sekat-sekat yang tidak diambil oleh anak Sisi itu misalnya. lain Ya, maksudnya ya. sisi lain. Ya, Menggunakan sisi lain yang anak sukai gitu tradisional, ya, Pak. Jadi kita benar. menyelami. Oke, oke, Mm-mm. benar-benar. Oke, Pak. Oke, Pak. Jadi lebih kreatif deh sekarang guru-guru harus itu. Harus belajar Oke, lagi. siap sih. Ya, jadi dari beberapa itu bisa diambil. Jadi harus memiliki media pembelajaran yang interaktif. Kemudian Ya, kita berusaha untuk menjadi guru yang menyenangkan, biar siswa itu benar. tertarik ya, Pak ya. Ya. Kemudian lagi terakhir tadi yang Bapak bilang berarti menggunakan games ya Pak, biar anak itu Ya, lebih suka. Oke, baik. membuat media pembelajaran. Makanya itulah alasan kami, mungkin juga temuin mungkin Bu Intan sama guru-guru lain boleh deh nanti gabung di Komet ya. Itu banyak sekali Boleh, boleh materi-materi Pak. dari seluruh Indonesia itu mereka menciptakan game-game yang bisa kita pelajari dan bisa kita tiru. Ya, amati tiru dan modifikasi di sekolah kita.
Dan mereka sudah upload di media sosial, terus mereka menarik sekali. Jadi inilah sebagai penyokong kita agar guru-guru di Indonesia ya pada umumnya nanti biar lebih berkualitas, lebih menyenangkan seperti itu. Menjadi guru yang kreatif ya, Pak ya. Nah, benar sekali. Oke, oke, oke. Oke, Pak Ali, terima kasih banyak atas waktunya, Pak Ali. Terima Sama kasih kemudian sama-sama. kemudian nanti semoga menjadi bermanfaat dari hasil wawancara kita ini mengenai apa-apa saja yang menjadi alternatif pemecahan atau solusi dari masalah yang akan saya selesaikan dalam kelas. Oke, siap-siap. Semangat Oke, Pak Ali. ya, jadi guru yang Oke, terbaik. Pak Ali. Terima kasih banyak, Pak Ali ya atas Ya, waktunya. Ya udah. sama-sama. Yuk, Assalamualaikum, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Bye.